tanggal nih kalian taruh gemes aku gede kok iku lagi lan apa sata boten ini jangan terlalu di belakang. Oke, mboten ketahuan papan tulisnya. Papan tulisnya kelihatan tulisannya. Semakin di depan kan semakin bagus dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah malam hari ini saged panggih malih nggih. Setelah malam Rabu kula izin dan oper sama Ustazah Tika nggih. Hari ini ada waktu dan kita dipertemukan. Coba tidak bisa. Yang santri baru coba angkat tangan Mbak. Yang baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita tapi sudah bawa kitab? belum Yang belum coba, yang belum bawa kitab angkat tangan. Banyak juga ya. Bisa gandengan di sebelahnya, Pak? Bisa ya? Yang mbak-mbaknya bisa bantu ya? Berbagi. Oke. Baik, saya akan mereview singkat ya, mereview singkat berkaitan dengan head sebelum nanti kemudian saya bahas tentang mustahabah head. Nah, ini ada sedikit hitungannya, oleh karenanya saya review sedikit. Yang pertama, nah nanti teman-teman yang baru bisa sambil menyimak dan teman-teman yang lama bisa sambil mengkritisi ulang. Kemudian kok ini sampai begitu ya. Dan nanti silakan ditanyakan kalau perlu. Yang pertama, karena kita hari ini membahasnya head, maka yang harus kita ketahui adalah dasar hukum head. Dasar hukum belajar head. Hukumnya belajar head itu apa? Fardu ain. Fardu ain itu hukum belajar head itu fardu ain untuk kita semuanya, perempuan. Kalau laki-laki fardu kifayah, ya fardu kifayah. Fardu ain kenapa? Karena itu berhubungan langsung dengan ibadah kita setiap hari. Ibadah mangga, sholat, puasa. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara wajib itu hukumnya menjadi wajib. Apapun itu, sampean mempelajari apapun itu yang berhubungan dengan perkara wajib, maka hukumnya wajib. Ya. Kalau ketika ditanya belajar itu hukumnya wajib, ya belajar. Belajar apa? Pasti akan begitu. Belajar itu hukumnya wajib, tapi apa yang wajib itu untuk dipelajari itu apa? Yang pertama yaitu tadi diantaranya belajar yang berkaitan dengan hukum-hukum wajib, seperti keseharian kita, ibadah kita itu diantaranya wajib. Nah, kemudian yang kedua, selain kita belajar tentang haid itu wajib, maka yang perlu saya sampaikan lagi yang belum pernah saya sampaikan, bahwa saya berharap sampai nanti juga akan menyampaikannya meskipun sedikit, karena menyampaikan ilmu itu hukumnya juga wajib. Jadi zakatnya ilmu itu mengamalkan. Namanya zakat itu ya sesuatu yang memang harus dibayarkan ya. Maka zakatnya ilmu adalah mengamalkan. Jadi teman-teman semuanya meskipun sedikit apa yang sampean dapat dari head itu silahkan di-share, silahkan berbagi dengan teman-temannya
Dan kalau ada yang bertanya ya sebisa mungkin sampean jawab. Kalau sampean tidak tahu ya nanti bertanya dengan temannya yang sama-sama belajar. Kalau niku wis gadong nggak tahu ya silakan bertanya sama mbak-mbaknya yang senior, Mbak Rizky dan lain sebagainya. Kalau nggak dong lagi boleh bertanya dengan saya, gitu ya. Jadi coba digali dulu dengan teman-temannya yang paling dekat, karena diskusi itu adalah satu hal untuk kita bisa menggali ilmu lebih, gitu ya. Katanya di ilmu filsafat yang gitu, kita harus banyak dialog, kita harus banyak dialog satu sama bertanya satu sama lain untuk bisa menggali ilmu yang lebih. Maka begitu. Jadi nanti silakan diamalkan sedikit, itu wajib sebisanya. Kemudian bagaimana darah itu dikatakan haid? Saya tidak akan membahas dasar dalilnya haid. Apakah haid itu benar adanya? Apakah darah itu benar disebut haid? Apa dasar Qurannya di mana? Nanti ada di buku Samen itu ya, surat Al-Baqarah ayat 222. Sebelumnya itu sudah banyak sejarah yang perempuan, kemudian bagaimana orang-orang Nasrani memperlakukan perempuan yang haid itu sebelumnya sudah banyak cerita itu. Kemudian turun ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Memang haid itu ada gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana pengertian haid secara bahasa dan lain, tapi saya akan menyampaikan bagaimana darah itu bisa dikatakan haid. Jadi karena perempuan itu mengeluarkan banyak darah, jadi kita itu kaya akan darah. Ada 3 macam darah yang keluar dari kita, haid, istihadah, dan nifas, gitu ya. Maka bagaimana kemudian darah itu dikatakan haid? Itu seperti apa? Ciri-cirinya apa? Nah, haid itu ada syaratnya. Syarat ini yang kemudian bisa dikatakan sebagai ciri-ciri. Ada 4 syaratnya. Yang pertama yaitu umur. Jadi perempuan yang keluar darah untuk dikatakan haid itu harus mencapai umurnya dulu, mencapai minimal umur berapa? 9 tahun kurang 16 hari. Dan ini dalam hitungan tahun Komariah Hijriah, okay. Hijriah 9 tahun kurang 16 hari atau 8 tahun lebih ya, 8 tahun lebih 11 bulan 14 hari ya. Ini jadi kalau belum mencapai ini 9 tahun itu 7, 8, 9 paling enggak kelas 3 ya, kelas 3 menuju kelas 4 itu hampir kelas 4 atau kelas 4 karena ini hitungannya Hijriah. Nah, karena ada selisihnya nggih, Hijriah dengan masa itu ada selisihnya 1 tahun kurang lebih selisihnya berapa? 10 atau berapa gitu ya, hampir itu selisihnya. Makanya akan ada perbedaan, jadi tidak dihitung dengan ulang tahun sampean yang terdaftar di akte kelahiran negara, bukan itu, tapi hitungan Hijriah. Maka sampean bisa tanya sama ibu sampean, kalau sampean penasaran sampean lahir tanggal berapa toh gitu, bulannya apa toh gitu. Kalau penasaran coba ditanya, kira-kira sampean sekarang itu kalau hitungannya Hijriah umur sampean itu berapa ya. Nah, ini kriteria mulai dari tahun. Kalau kurang dari ini, kalau belum mencapai usia ini, maka darahnya tidak dikatakan haid. Meskipun dia misalkan kalau yang sampean tahu warna, misalnya warnanya sudah begitu pekat misalnya dan lain sebagainya yang seakan-akan itu sudah seperti ciri-cirinya darah haid. Tapi kalau umurnya belum mencapai maka dia tidak bisa dikatakan haid, gitu ya. Kemudian yang kedua, masa keluarnya itu sudah mencapai 24 jam minimal. Jadi sudah harus mencapai 24 jam. Ini bisa 24 secara terus-menerus atau 24 jam dalam masa 15 hari. Maknanya begini, 24 jam itu tidak terus-menerus keluar, tapi ketika dikalkulasi sampai 15 hari itu dijumlahkan bisa 24 jam, gitu ya. Nah, yang sering menjadi problem itu biasanya teman-teman, bagaimana kita tahu bahwa itu sudah 24 jam? Kalau ngitungin jam kan kesulitan. Nah, berkaitan dengan jam sudah saya sampaikan minggu kemarin, ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu sekian jam atau berapa jam itu ya tadi seperti yang kemarin, jadi ngeceknya ketika mau tidur, bangun tidur, mau sholat, di awal waktu sholat atau di akhir waktu sholat. Nah, itu nanti hitungannya sudah menggunakan jam itu. Kapan terakhir ngecek dan kemudian dicek lagi. Nah, itu ukurannya jam itu di situ.
Jadi kalau misalkan 24 jam dalam masa 15 hari dan itu terputus-putus, maka itu darah yang keluar itu nanti dihukumi haid. Dan darah yang ketika berhentinya, bagaimana ketika berhentinya itu ada dua pendapat. Ada yang menyebutkan itu dihukumi suci, ada yang menyebutkan dihukumi haid. Oke. Dan pendapat yang ashah itu dihukumi haid. Ya, dihukumi haid. Jadi begini, berkaitan dengan ini saya jelaskan sekalian haid yang terputus-putus dalam masa 15 hari. Jadi misalkan begini Mbak, dalam masa 15 hari. Hari pertama itu hanya keluar 5 jam misalnya. Kemudian hari kedua keluar lagi cuma 3 jam. Hari ketiga berhenti, hari keempat misalnya keluar 5 jam. Kemudian hari kelima, hari keenam berhenti, hari ketujuh misalkan ya. Hari ketujuh keluar sudah 10 jam. Kemudian hari ke-8 ini keluar lagi 8 jam juga. Hari ke-8 8 jam. Misalkan begini ya. Kemudian hari ke-9 ini terus keluar sedikit-sedikit begitu. Nah, sampai kemudian katakanlah sampai di hari 11 misalkan ya. Hari 11 ini terakhir keluar itu hanya 20 jam. Setelah itu hari ke-12 berhenti dan tidak keluar lagi. Misalkan begini ya. Ini berarti kan masih dalam masa 15 hari, masih di lingkup 15 hari itu maksud saya. Oke. Masih di lingkup 15 hari. Maka menghitungnya begini, Mbak. Kalau sampai menghitung 5 3 berapa? 8 5 13 10 23 8 31 ya. Sampai di sini sudah 31. Sampai di sini sudah 31 jam. Nah, ketika darah itu belum mencapai 24 jam. Belum mencapai 24 jam. Jadi misalkan hari pertama 5 jam keluar. Ketika darah berhenti, maka sampean diwajibkan meninggalkan semua ibadah yang berkaitan dengan keharamannya haid. Tidak oleh sholat ya gak sholat. Ya, ini ketika keluar 5 jam. Tapi kalau kemudian berhenti, maka karena ini tadi masih 5 jam, sama tidak perlu mandi kalau mau sholat. Jadi cukup wudhu saja. Kenapa? Karena masih 5 jam. Dan secara logika sama kalau membayangkan sama pasti tidak akan tahu bahwa kemudian hari besoknya itu akan keluar lagi 3 jam. Pasti sama kan tidak tahu. Jadi tidak bisa memperkirakan bahwa ini nanti apakah akan keluar selama 24 jam atau tidak. Itu kan tidak bisa diperkirakan. Oleh karenanya ketika darah berhenti sama ya cukup wudhu saja. Cukup wudhu kemudian sholat. Kok keluar lagi? Ya dihentikan. Aktivitas itu dihentikan. Kemudian kalau berhenti ya begitu terus sampai kemudian di sini kan sampai 23 jam. Wah kok sih 23 tapi kok nggak keluar lagi? Ya sudah cukup wudhu saja, tidak perlu mandi 23 jam karena belum memenuhi 24 jam. Di hari ke-8 itu sudah keluar lebih dari 1 jam yang sampean harapkan. Untuk genepin ini kan hanya perlu 1 jam ya. Untuk genepin itu kan perlu hanya 1 jam, tapi ternyata dia keluar 8 jam. Maka sampai di sini ini hukumnya haid. Jadi ketika ini berhenti di hari ke-9 kok berhenti atau hari ke-8 hanya 8 jam ini, maka ketika ini berhenti sampean sudah diwajibkan untuk mandi. Nah terus hari kesekian tadi gimana? Kadung sholat yo dilakukan, kemudian sholatnya yo itu tadi sah apa enggak gitu ya. Nah ini tadi hitungannya, ya hitungannya ini semuanya hitungannya haid. Darah keluar hitungannya haid. Ketika berhenti ini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat ini adalah haid. Pendapat yang paling asli, yang paling masyhur ini adalah haid. Kemudian ini berhenti, sampean wajib mandi, kemudian sholat. Setelah itu lah kok keluar lagi, maka otomatis sampean yang boten sholat. Kemudian kalau berhenti berarti sampean mandi lagi karena ini masih bersambung dengan rangkaian hari pertama sampai hari ke-11 dan ini masih di dalam masa 15 hari. Maka ketentuan haid berikutnya adalah bahwa
tidak boleh lebih dari 15 hari. Ini adalah maksimalnya, maksimal keluarnya. Maksimal KD, nanti ada istilah KD, B, itu KD itu keluar darah, B itu berhenti gitu ya teman-teman yang baru. KD keluar darah, B berhenti. Jadi keluar darah itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Ini adalah ukurannya head. Ini 15 hari. Ya. Kemudian yang terakhir masa suci pemisah. Jadi suci antara KD1 berhenti kemudian KD2. Berhentinya ini, ya, itu minimal. Paling sedikitnya adalah 15 hari. Paling sedikitnya 15 hari. Paling banyaknya tidak terbatas. Ya bisa 1 tahun, 2 tahun, maksudnya tidak ada batasan. Tapi paling sedikitnya 15 hari. Ini hubungannya dengan apa? Kalau misalkan nanti keluar darah pertama, ya, keluar darah sebelumnya gitu ya, entah pertama, entah kedua, entah ketiga, pokoknya keluar darah sebelumnya ini misalkan 7 hari, kemudian berhentinya ini kok belum sampai 15 hari, katakanlah 10 hari, kemudian kok sudah keluar darah lagi, berarti ini tidak memenuhi syarat haid. Nah, keluar darah berikutnya bagaimana? Padahal kan untuk sucinya ini harusnya kan 15 hari. Maka bagaimana? Nah, nanti ada perincian hukumnya. Nanti saya jelaskan juga secara singkat. Ngerti ya? Jadi syaratnya haid itu ada 4 ini dan itu semuanya harus terpenuhi untuk kemudian dikatakan haid. Nah, kalau kemudian ada banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan pada sekarang ya. Dokter sekarang lebih canggih ya, semuanya sudah memiliki alat. Kemudian banyak teman-teman yang bertanya bagaimana kalau menurut dokter ini bukan haid, misalkan gitu ya. Jadi seperti ini misalkan diperiksakan itu bukan haid, itu adalah pendarahan karena penyakit, mungkin ada kanker serviks dan lain sebagainya, misalkan begitu ya. Maka bagaimana? Apakah akan tetap dihukumi haid? Maka di dalam fikih haid itu Mbak Nggih, yang kita hukumi adalah zahirnya, hitungannya sing ketok dihitung ini. Nah, secara medis dan lain sebagainya itu adalah diagnosa dokter gitu ya. Hukum fikihnya kita tetap menghukumi secara zahirnya. Yang kelihatan ini ya demikian gitu. Kalau misalkan ini terjadi, biasanya yang seperti ini itu terjadi di anak-anak pemula yang baru haid kelas 4, anak-anak MI, anak-anak SD yang belum stabil itu begitu. Kemudian kadang kala itu diawali dengan dia jatuh dan lain sebagainya, biasanya ada yang demikian. Kemudian dia mengira bahwa itu disebabkan oleh jatuh, maka tidak bisa serta-merta demikian kalau kita belajar fikih gitu ya. Jadi harus secara zahirnya demikian. Sama halnya ketika ibu-ibu yang sudah melahirkan kemudian KB, sehingga ada banyak masalah tentang haid, kemudian beralasan bahwa ini disebabkan oleh KB-nya begitu. Tidak bisa. Maka harus kita hitung, tetap kita hitung sebagaimana aturannya fikih gitu ya. Itu. Kemudian itu tadi adalah syaratnya haid. Kapan darah itu bisa dikatakan haid. Berikutnya suci yang kurang dari 15. Nah, saya sampaikan ini. Suci yang kurang dari 15 ini nanti yang ada hubungannya dengan di bab mustahadah. Bagaimana dengan perempuan yang suci atau berhentinya itu masih kurang dari 15? Ini benar enggak? Kurang dari biasanya ya? Kurang dari 15 hari. Berarti ya cuma 10, 8, 9 dan sebagainya, tidak sampai 15 hari. Maka ada 3 pemilahan. Ya, ini pulau. Pemilahan yang pertama yang A ya. Pemilahan yang A adalah ketika keluar darah pertama kemudian dipisah dengan berhenti yang kurang dari 15, kemudian keluar darah kedua ini ketika dijumlahkan masih dalam lingkup 15 hari, tidak lebih dari 15 hari meskipun berhentinya kurang 15 hari, iki tambah iki gitu loh Pak ya. Nah ini keluar darah 1 ditambah berhenti ditambah keluar darah kedua itu sama dengan 15 atau kurang
dari 15, tidak boleh lebih ya. Sama dengan atau kurang dari 15. Ini yang pertama. Maka ini hukumnya adalah good, head. Contoh, keluar darah pertama 7 hari, kemudian berhentinya masih 5 hari, keluar darah lagi 2 hari. Berapa jumlahnya? 14. Maka yang seperti ini hukumnya adalah head semuanya. Ya, jadi saya menggunakan kaul yang paling masyhur ya. Jadi berhentinya ini juga dihukumi head. Gitu ya. Head semuanya. Ini contoh yang bagian A. Kemudian yang B. Yang B itu ketika keluar darah pertama ditambah berhenti, kemudian ditambah keluar darah kedua, itu sudah lebih dari 15 hari. Hari lebih dari 15 hari, maka akan ada beberapa pemilahan. Sing B ini ada beberapa pemilahan, Mbak. Pemilahan yang pertama begini. Keluar darah kedua ini, perhatikan ya, di bagian ini bersambung enggak dengan hari ke-15 sejak pertama keluar darah. Jadi keluar darah pertama dihitung iki sampai kemudian keluar darah kedua itu di dalam masa 15 atau lebih. Maksud saya begini, contoh saja ya. Contohnya, jadi keluar darah pertama itu 7 hari, sama seperti tadi. Kemudian berhentinya 9 hari. 7, 9 berapa? 16. Nah, ini yang kemudian saya katakan keluar darah kedua itu misalkan 4 hari. Ini yang di luar 15 hari sejak pertama kali keluar darah. Jadi yang kemudian menjadi pertimbangan adalah keluar darah kedua ini sudah di luar 15 hari atau masih di dalam 15 hari ketika dihitung sejak pertama ini. Kalau masih bersambung 15 hari, ya. Jadi misalkan di sini ternyata berhentinya cuma 6, gitu ya. Cuma 6. Kemudian keluar darahnya 7 gitu. 7 6 13. Nah, kemudian 7 keluar darah kedua ini kan masih di dalam 15 hari. Masih ada sisa darah yang diberhenti itu untuk genepi 15 hari kan gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini nanti hukumnya adalah mustahadah. Istihadah takoto. Nanti ada yang ini yang nanti akan saya bahas. Jadi kalau ada yang seperti ini, jadi ngeten. Ya Pak. Dan elek ngomongin ini. Pokoknya untuk membedakan itu begini. Sampean kalau keluar darah pertama, kemudian berhenti, keluar darah kedua. Keluar darah kedua ini masih di dalam 15 hari hitungannya. Jadi dimulai terus menerus sejak pertama kali head. Ini nanti yang kemudian dikatakan istihadah takonto. Ya, ini nanti ada di bab yang mau saya bahas nanti. Di antaranya itu. Nah, kalau tidak bersambung dengan hari ke-15, jadi berhenti ditambah keluar darah itu wes luweh teko 15. Berhenti dan keluarnya ini ya, syaratnya itu. Keluar darah pertama dengan berhenti dijumlahkan sudah lebih dari 15, 16, 17 dan seterusnya. Maka keluar darah kedua ini dihukumi suci menyempurnakan berhenti. Takmil tuhri ikut hukum itu menyempurnakan masa suci. Jadi misalkan tadi 7, 9, 4 ya. Berapa 7, 9? 16 tambah 4 20. Nah, ini kan sudah di luar 15 hari. 9 ditambah 4 berapa? 13. Maka ini semuanya hukumnya suci dan ini berarti darahnya fasad dan dihukumi suci. Hukumnya suci atau istihadah. Niki keluar darah kedua. Ya. Kenapa? Ya ini tadi keluar darah pertama dengan berhenti.
ketika dijumlahkan sudah lebih dari 15. Maka keluar darah kedua yang dilakukan pertama adalah dijumlah nesek dengan masa berhenti sampai genepi 15. Karena suci itu minimalnya adalah 15. Genepi sucinya itu dulu. Kalau sudah genep gimana? Kalau sudah genep tapi sek turah, ya, sudah genep digenepi. Misalkan di sini 7. Misalkan untuk genepi berhenti 15 ini 9 ditambah 6 kan harusnya. Berarti kan sisa 1. Maka yang 1 hari itu hukumnya adalah haid. Gitu. Hukumnya adalah haid. Maka yang ini genepi 15 tadi kalau sudah genap 15 aman ya, tetap diwajibkan namanya istihadah ya. Hukumnya sama seperti orang yang suci, wajib sholat, wajib puasa. Hanya saja kalau sholat caranya berbeda, diantaranya wudhunya listibahatis sholat. Kemudian satu wudhu hanya untuk satu sholat. Ketika sholat harus disumpeli, itu orang yang istihadah begitu, kecuali di dalam masa puasa. Ini puasa Ramadan di siang hari tidak boleh disembelih, subuh sama zuhur tidak boleh, subuh, zuhur, asar tidak boleh. Kenapa? Karena membatalkan puasa. Atau untuk orang yang merasa kesakitan, sangat sakit ketika disumpeli, gitu ya. Maka ada rukhsah, tidak apa-apa mboten disembelih. Nah, cara nyembelih pripun? Dimasukkan kapas ke dalam, kemudian sampean masih pakai pembalut dengan celana dalam yang bersih dan siset. Gitu ya. Jadi double, buatan pembalut dok, tidak cukup pembalut. Jadi kapas dimasukkan sekiranya darah buatan merembes, di double pembalut yang bersih, ya. Kemudian dengan celana dalam yang bersih. Itu ya yang istihadah ini. Ini kategori istihadah takmil tuhri. Jadi sudah saya bahas ini keduanya langsungan. Oke, jadi ada 2 ternyata, mungkin 3. Ada 2 tapi yang B ini ada 3 pemilahan tadi ya. Takmilut tuhri yang pertama adalah genepi suci semuanya. Takmilut tuhri kedua adalah sisanya untuk haid. Gitu ya. Kemudian yang tadi, teman harus paham betul yang tadi yang ketika darah itu keluar bersambung hari ke-15 dan seterusnya, itu semuanya hukumnya istihadah. Semuanya hukumnya istihadah. Lah haidnya yang mana nah? Karena itu hukumnya istihadah, pasti istihadah itu ada haidnya. Nah, ini yang nantinya mau saya bahas, gitu ya. Oke, kemudian menghitung masa haid kemarin sudah ya. Semoga bisa dipahami terkait jamnya, meskipun berkali-kali tanya. Nanti teman-teman bisa masuk ke grup telegramnya haid. Kalau nanti ada yang berminat, nanti saya kirimkan ke Mbak Rizky, nanti boleh masuk ke grup telegram. Tapi yang perlu digarisbawahi, di grup telegram itu anggotanya hampir 17.000 dan tidak itu untuk semuanya. Nah, diperkirakan untuk semuanya. Itu adminnya yang kemarin bukunya saya tunjukkan yang daily head itu. Terus di dalamnya ada link sela dan beberapa yaya yang membahas tentang head. Nah, di situ di grup itu sebenarnya sudah dibahas, Mbak. Materinya itu sudah dibahas di atas. Pertanyaannya sampai detik ini, satu hari itu yang bertanya hampir sekitar 20-30 satu hari. Yang ditanyakan itu hampir sama semuanya. Dia menanyakan tentang bagaimana hukumnya, misalkan dia keluar darah ya. Saya keluar darah kemarin itu 7 hari, kemudian berhenti berapa hari, ini hukumnya apa? Semuanya bertanya tentang itu. Nah, saya harapkan dengan semuanya sudah saya beritahu rumus tentang ini. Maka coba udik-udikan sendiri gitu ya pertama. Dan yang kebanyakan dari pertanyaan yang sehari ada 30 itu hampir tidak semuanya dijawab. Kenapa? Karena materinya sudah disampaikan di atas. Biasanya lek balesi dikirimi materi, baca dulu materinya baru bertanya gitu. Baca dulu materinya baru begitu. Jadi kalau tidak rumit, tidak di bab mustahadah yang rumit itu yang tidak bisa dihitung dengan apakah ada yang tidak bisa dihitung itu ya nanti sudah masuk ke pendapat lain, itu nanti sudah dicampur ini menurut ini gitu biasanya. Nah, itu yang tidak serumit itu maka nanti pasti dijawab. Yang tidak rumit ya wes paham ono dhisik gitu materinya. Nah, makanya pentingnya belajar dengan guru itu demikian.
Jadi meskipun saya itu kadang ya gitu ya, jadi materi itu sudah di-share secara langsung, kemudian bahkan sekali dua kali itu ada videonya ya, sekali dua kali ada videonya, tapi kalau tidak bertemu langsung, namanya belajar itu ta'alluqnya kurang, ikatannya itu kurang. Jadi antara guru dengan murid, sehingga apa yang disampaikan itu terkadang ya wes gitu. Itu sama hanya dengan bagaimana kita saat ini belajar dengan daring gitu ya. Ya memang kita harus memahami kondisinya demikian dan lain sebagainya, tapi bagaimana kemudian itu diolah dengan cara yang lebih baik. Maka sampean yang punya kesempatan, jadi sampean itu 1001 dari sekian banyak mahasiswa yang ada di IAIN yang belajar di sini loh, sampean daring loh, tapi saya pengen mondok, saya pengen belajar, itu luar biasa. Maka itu dimanfaatkan dan disyukuri dengan sebaik mungkin. Untuk rasa syukurnya apa ya, sinau sing tenanan, ngaji yo nderek ngaji tenanan gitu. Kalau nggak paham ya bertanya gitu ya. Oke, saya akan membahas istihadah ini. Sebelumnya saya bahas dulu tentang kodok sholat. Kodok sholat itu sudah berkali-kali saya bahas, tapi ini saya review lagi. Kodok sholat, bagaimana orang yang haid itu mengkodok sholatnya? Orang yang istihadah, banyak yang tanya, orang yang istihadah itu sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, sah? Bukan perlu mengkodok. Jadi kalau seperti kasus ini tadi, yang putus-putus seperti ini misalkan, kalau ini haid, yang istihadah, misalnya ada yang misalnya ini nih. Misalkan ini sucinya cuma 6 hari ya, dia dalam kondisi istihadah 6 hari, kemudian di puasa Ramadan dia tetap diwajibkan puasa, diwajibkan sholat. Apakah nanti ketika sudah di luar Ramadan harus mengqadha'i selama 7 hari ketika darahnya keluar? Tidak, karena dia istihadah puasanya itu sah ya. Karena istihadah puasanya sah, sholatnya sah. Nah, untuk orang yang haid itu qadha sholatnya ya hanya sholat yang ditinggalkan ketika datangnya haid dan berhentinya saja, datang dan berhentinya, dan itu juga ada kriterianya masing-masing. Kodok sholat ketika datang ya, kodok sholatnya orang yang haid. Jadi gini, kodok sholatnya orang yang haid, yang pertama yang diperhatikan adalah ketika keluarnya darah, atau saya sebutnya KDB ya. Ketika keluar darah, kalau keluar darahnya ini di waktu yang cukup digunakan untuk sholat, cukup digunakan untuk sholat ya, digunakan untuk sholat selesai, dan dia sudah melaksanakan sholat, maka ketika keluar darah ini dia tidak wajib kodok. Pokoknya ketika keluar darah itu yang wajib dikodok hanya sholat yang ditinggalkan ketika darah keluar. Jadi lekne hete di waktu duhur, terus belum sholat duhur, ya yang dikodok sholat duhur itu saja ketika datangnya haid. Dan ini hitungannya, ukurannya adalah waktu itu sudah cukup digunakan untuk sholat. Adzan duhur jebret, ada waktu kurang lebih 1 menit, 1 menit, kemudian darah keluar. Wajib kodok enggak? Boten, karena tidak cukup digunakan untuk sholat. Oke. Kalau ini kemudian 5 menit, adzan zuhur, 5 menit kemudian sampean haid, wajib kodok sholat zuhur apa enggak? Wajib, karena 5 menit sudah cukup digunakan untuk sholat. Oke. Dikecualikan untuk orang-orang yang mengalami daimul hadas, orang-orang yang berhadas, misalnya keputihan, misalnya beser terus, nah itu kan dia harus suci dulu, memperlakukan sucinya dan lain sebagainya, membersihkan ini itu dan lain sebagainya begitu ya. Kecuali untuk itu nggak cukup cuma 5 menit, harus lebih. Kalau untuk orang yang daimul hadas, waktunya lebih dari 5 menit, bisa 15 menit dan seterusnya begitu ya. Sekiranya cukup orang yang daimul hadas. Itu ketika keluar darah. Jadi perhatikan ya, ketika keluar darah, sholat yang dikodok adalah yang ditinggalkan saja
sekiranya cukup untuk sholat secara sempurna. Tapi untuk berhentinya berbeda. Sholat yang harus dikodok kalau berhentinya haid adalah waktu sholat yang sekiranya cukup untuk takbiratul ihram saja. Jadi misalkan sampean asar, nggih, mergo sampean kuliah full terus kuwi mau sampean lali, mari-mari wektune asar karek setengah menit, sampean lihat sampean sudah suci. Jadi setengah menit 30 detik, setengah menit itu berarti berapa? 30 detik benar ya? 30 detik yang akan datang itu adzan maghrib, gitu ya. Maka, ketika berdiri, maka sholat asar itu tetap wajib diqodho meskipun hanya cukup untuk takbiratul ihram, gitu ya. Meskipun cukup takbiratul ihram. Dan kemudian yang diqodho bukan hanya asar, tapi sholat yang bisa dijamak dengan sholat tersebut. Jadi kalau asar bisanya dijamak dengan apa? Duhur ya, balik sama ya, duhur ada asar. Terus kemudian kalau maghrib, maghrib sama isya. Ini ya. Nah kalau subuh kan tidak ada, oke? Kalau subuh tidak ada. Maka ketika kasus seperti ini, jadi saman tinggal 30 detik sama cek wis langsung cepet sama kamar mandi sama cek kok wis bersih. Nah itu sama mesti nggak cukup gawe untuk mandi besar pasti nggak cukup setengah menit itu ya. Tapi ini aturannya adalah sekiranya cukup untuk takbiratul ihram, maka sholat ini wajib diqodho. Yang saman qodho apa? Asar dan duhur. Saman sucinya di waktu asar dan asar bisa dijamak dengan duhur. Jadi asar duhur diqodho di waktu maghrib boleh. Gitu ya. Nah, maghribnya bagaimana? Ya maghribnya langsung dilaksanakan adzan, nggih. Salat seketika. Gitu ya. Bisa dipahami tentang kodok salat, nggih? Dan itu harus diperhatikan baik-baik. Pokoknya lek wis wayahe suci, mbak nggih wis kebiasaan sucinya ya sering dicek. Atau ketika darah itu sudah sekiranya mau bersih, itu harus sering dicek. Jangan sampai kedandapan, nggih. Makanya sebisa mungkin ya pokoknya masuk sholat dicek, kemudian sekiranya waktu digunakan untuk bersuci cukup dicek lagi begitu ya. Jadi sering dicek. Nah kemudian bagaimana dengan keputihan? Ini saya sampaikan pendapat yang kol yang paling kuat mawon nih terkait keputihan itu. Ngeten. Hukumnya yang berkaitan apakah ini dihukumi haid atau tidak nih? Saya tidak membahas tentang rutubatul farji. Nanti kita bahas lagi ketika sudah sampai bawahnya. Rutubatul farji itu keputihan itu hukumnya najis apa mboten toh itu ya. Nah yang kita bahas sekarang bukan itu, tapi apakah itu kategori haid atau bukan keputihan itu ya. Nah atau yang bisa dikatakan biasanya cairan yang agak keruh gitu ya. Nah ini pendapat yang paling kuat itu kalau dia bersambung dengan haid, sebelumnya keluar darah, setelahnya keluar darah, itu hukumnya haid. Tapi kalau berada di waktu suci, di masa suci, zaman keluar seperti kuning begitu ya, maka itu hukumnya suci. Hukumnya suci, gitu. Kalau bingung, sepertinya sama sudah bersih, suci, mandi sudah, kalau sama cek itu sudah resik. 2 hari kemudian, 1 hari kemudian sama melihat seperti kuning gitu, keruh. Lek sampean bingung, anggap aja itu suci. Itu pendapat lain, boleh begitu ya. Gitu ya. Oke, itu untuk keputihan keruh. Keruh ini berarti tidak ada semburat warna darah ya. Merah atau pink ya, pokoknya itu lah. Itu tidak tersambung dan itu sama sekali. Jadi warnanya kuning. Kalau saya katakan keruh itu ya enggak coklat. Kalau coklat itu ya itu keruh tapi masih warna darah. Coklat itu masih warna darah. Itu dia. Kemudian hal-hal yang diharamkan karena harganya ini semuanya teman-teman sudah tahu, bisa melihat sendiri ya. Sholat, puasa itu nggak boleh ketika haid. Ini dia. Makanya jangan sampai yang sudah itu
wayai nggak sholat malah sholat, wayai sholat malah nggak sholat. Kalau dia tidak tahu yang hukum yang tadi yang saya jelaskan terputus-putus, takmilut tuhri atau istihadut takotuk, dia pasti akan memperlakukan wong hati kudune 15, kudune 15, kemudian sisanya dia keluar darah akhirnya 15 mau dia anggap head semuanya, kan tidak bisa demikian ya. Nah itu nanti yang kita bahas yang namanya istihadah di bab berikutnya. Yang namanya istihadah mustahadah head, orang yang istihadah head ya, itu pengertiannya adalah ketika darah head itu keluar lebih dari 15, jadi bersambung 15, 16, 17 dan seterusnya. Termasuk yang tadi saya katakan takotuk ada masa berhenti sebelumnya, tapi hari ke-15, 16 itu terus keluar bersambung. Inilah yang kemudian dikatakan mustahadah. Yang pertama, kalau headnya itu berjalan terus lebih dari 15 hari, berjalan terus lebih dari 15 hari, maka yang dikatakan haid itu bukan hari pertama sampai ke-15 ya. Jadi tidak semudah itu. Tapi bagaimana? Kita lihat warna darahnya, kita lihat kebiasaan haidnya, itu yang kita lihat ya. Kita akan membahas warna darah. Sampean sudah membaca materinya belum? Belum ya? Halaman 73. Coba sama baca tentang warna darah itu. Pengertian istihadah sampai warna darah. Pembagian istihadah tidak usah dibaca. Coba dibaca dulu. Nanti kemudian saya jelaskan. Sudah selesai bacanya? Sampun? Terkait warna darah Mbak nggih, niki biar mudah menghitungnya. Jadi hitam itu nilainya 5. Merah nilainya 4. Merah ke kuning-kuningan nilainya 3. Kuning 2 terus 1. Kental 1, cair 0, berbau 1, tidak berbau 0. Itu untuk memudahkan sampean menghitung kalau mengalami perubahan darah. Misalnya sampean keluar darah hitam
kemudian kental dan berbau. Berarti berapa hitungannya? 7. Hitam, kental, berbau. Itu 7. Maka kalau kemudian keluar lagi merah, kemudian kental dan tidak berbau, berapa? 5. Maka lebih kuat yang mana? Kental. Iya, yang 7 tadi. Gitu ya? Di Ya. buku sampean enggak ada? Boleh dioret-oret. Untuk menghitung poinnya. Dan pena hitung. Itu referensinya dari kitabnya ya. Jadi kalau sudah diketahui poinnya, skornya seperti ini, maka ketika sampean mengalami perubahan warna darah itu, sampean bisa memperkirakan mana yang lebih kuat dan mana yang lemah. Bagaimana kalau kemudian hitungannya sama? Misalkan ya, merah, kental, berbau, berapa? Merah, kental, berbau berapa? 6. Kemudian keluar sebelumnya itu hitam, kental, dan tidak berbau berapa? 6 juga. Maka mana yang lebih kuat? Ketika skornya sama tapi sifatnya darah berbeda. Yang lebih kuat adalah yang keluar lebih dulu. Gitu ya. Jadi yang lebih awal dia yang dihukumi lebih kuat. Nah, ini sekedar sampean tahu. Kalau sampean bisa membedakan warna darah setiap kali headnya, itu luar biasa. Tapi sepertinya jarang sekali ditemui perempuan yang demikian. Maka bagaimana? Yang kita gunakan adalah siklusnya, adat headnya. Itu sudah cukup digunakan untuk rujukan ketika seseorang mengalami mustahadah. Tapi ini cukup sampean tahu dan harus sampean perhatikan. Okay. Coba nanti kalau setelah ini head, bulan setelah ini atau sekarang sampean sedang head, itu sambil diperhatikan kira-kira ini termasuk yang mana, hitungannya skornya berapa gitu ya. Tapi kuat dan lemahnya darah itu hanya berlaku untuk perempuan yang mengalami istihadah, ya Mbak. Jadi lek mboten mengalami istihadah, yang saya maksud istihadah adalah darah yang keluar bersambung hari ke-15, 16, bersambung ya 15 hari terus menerus, itu baru saya katakan mustahadah. Bukan saya itu begitu pengertian mustahadah, 15, 16 keluar secara terus menerus, maka kita bisa menggunakan ini, kuat dan lemahnya darah untuk menghukumi apakah itu haid atau bukan. Okay. Tapi kalau tidak mengalami istihadah, jadi keluar darah itu kurang dari 15 hari, mau kuat, mau lemah, mau sangat lemah, semuanya dihukumi haid, gitu ya. Jadi haid itu tidak ada kategori kuat dan lemahnya kalau tidak mengalami istihadah, gitu ya. Jadi hanya diperlukan untuk yang mengalami istihadah. Oke, kategori yang pertama, perempuan yang mengalami istihadah itu disebut mubtadi'ah mumayyizah, yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal haid, yaitu lebih dari 15 hari, serta darah itu dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah. Jadi ini orang yang baru pertama kali haid. Ini bukan kategori sampean semuanya, insya Allah ya. Sama sudah bukan pertama kali, ada yang belum haid di sini? Tidak ada ya. Jadi sudah dulu ini untuk anak-anak yang baru pertama kali mubtadi'ah mumayyizah, orang yang pertama kali mengalami haid. Pertama kali mengalami haid, kemudian dapat membedakan darah kuat dan darah lemah. Maka bagi mustahadah ini, darah kuat dihukumi haid dan darah lemah dihukumi istihadah, gitu ya. Kuatnya lemah. Tapi ada syaratnya.
Nah, dikatakan mumayyizah itu ketika yang pertama, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Syaratnya harus itu. Jadi darah kuatnya tidak boleh kurang dari 24 jam. Kemudian yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Juga tidak boleh lebih dari 15 hari. Tidak boleh kurang dari 24 jam, tidak boleh pula lebih dari 15 hari. Kemudian yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Karena darah lemah nanti kan dihukumi suci. Maka ketika darah kuat, ada darah lemah, kemudian kok ada darah kuat lagi, darah lemahnya tidak boleh kurang dari 15 hari. Karena untuk menghukumkan suci itu tadi. Gitu ya, itu syaratnya. Nah ini jika keluar secara terus. Nomor 3 itu ada dari bawahnya. Kemudian syarat yang ketiga ini diberlakukan jika ada darah kuat yang sama dengan darah pertama keluar lagi. Nah ini ya, jadi kuat, lemah, kuat. Maka lemahnya harus 15 hari. Tapi kalau setelah lemah tidak ada lagi ini, maka ini tidak diberlakukan. Kuat, lemah gitu saja, maka ini tidak diberlakukan. Yang diberlakukan ya yang kuat itu haid, yang lemah itu suci, gitu ya. Sedangkan jika tidak ada darah kuat kedua, maka syarat yang ketiga ini tidak diberlakukan. Maka seperti masih dimumayyizah dengan hanya memenuhi syarat ke-1 dan kedua. Jadi syarat ke-1 terpenuhi, syarat kedua terpenuhi, itu sudah dikatakan mumayyizah. Selanjutnya bila 3 syarat di atas tidak terpenuhi, maka ia termasuk dalam kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah yang akan dijelaskan nanti setelah yang kedua. Nah, contohnya yang pertama ya, seorang wanita yang belum pernah haid mengeluarkan darah kuatnya 5 hari, darah lemahnya 25 hari, maka 5 hari dihukumi haid, yang 25 hari dihukumi istihadah. Contoh yang kedua, ini yang darah kuat dipisah dengan darah lemah. Nah, 3 hari kuat, lemahnya 16 hari, kuat lagi 7 hari. Maka kalau seperti ini ya 3 hari yang pertama itu haid, kemudian 16 hari suci, 7 hari berikutnya haid yang kedua. Gitu. Karena darah lemahnya sudah memenuhi syarat yang 15 hari. Contoh yang ketiga, darah kuat 10, darah lemah 10, maka ya secara otomatis yang kuat dihukumi haid, yang lemah dihukumi istihadah. Yang keempat ini, yang keempat, darah kuatnya 8 hari, darah lemahnya 8 hari. Darah lemahnya 8 hari, kemudian darah kuat lagi keluar tuh 8 hari. Lah darah lemah itu kan belum memenuhi syarat ya. Kalau dikatakan mumayyizah kan belum. Ya. Harusnya darah lemah harusnya 15 hari. Maka bagaimana? Yang dihukumi haid adalah hanya darah kuat pertama saja. Darah lemah 8 hari dan darah kuat kedua dihukumi istihadah. Kenapa? Karena darah lemah kurang dari 15. Kalau sampean lihat ini, aturannya seperti hanya takmilut tuhri, menyempurnakan masa suci. Ketika saya tadi membahas beberapa kriteria ketika darah itu terputus-putus. Jadi lemah itu anggap saja itu berhenti, misalkan begitu ya. KD keluar darahnya 8 hari, berhenti 8 hari. Lah 8 ditambah 8 kan sudah 16. Sudah melebihi 15. Maka darah kuat berikutnya menyempurnakan masa suci. Masih ingat yang tadi saya bahas? Kurang lebih nyerempet gitu ya. Catatan. Sedangkan yang sejenis dengan contoh yang terakhir, contoh mat ini, untuk kelengkapan penentuan haidnya yang perlu diperhatikan adalah apabila terjadi darah lemah diapit oleh 2 darah kuat. Jika hal ini terjadi, maka hukumnya diperinci. Jika darah lemah dan darah kuat pertama dijumlahkan tidak melebihi 15 dari 15 malam, maka darah kuat pertama dan darah lemah setelahnya dihukumi haid secara keseluruhan. Ada nggak di situ buku sampean? Ada ya. Ada buku lama ada. Kalau saya baca buku yang lama ada ya, buku yang hijau. Ya, saya baca lagi. Jika darah lemah dan darah kuat pertama dijumlahkan tidak melebihi 15 hari, ya, berarti kurang dari 15 hari, maka darah kuat pertama dan darah lemah setelahnya dihukumi haid secara keseluruhan. Itu seperti tadi kategori yang dari KD plus B
masih di dalam masa 15 hari, nggak lebih dari 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Jika darah lemah dan darah kuat pertama dijumlahkan sudah melebihi 15 hari, jadi berhenti atau keluar darah keduanya, dihitung pertama sudah di luar masa 15 hari, maka yang dihukumi haid hanya darah kuat yang pertama saja. Contoh, 8 hari haid, lemah 7. 8 tambah 7 berapa? 15. Kemudian darah kuat 8 hari. Yang dihukumi haid adalah darah kuat pertama 8 hari dan darah lemah setelahnya 7 hari. Sedangkan darah kuat kedua 8 hari dihukumi istihadah. Ya, 8, 7 dihukumi haid, 8 darah kuat, padahal itu darah kuat. Nah ini darah kuat, kenapa tidak dihukumi haid? Karena darah lemahnya masih kurang dari 15 hari. Gitu ya. Gitu. Oke. Bagi muqtadi'ah mumayyizah dalam melaksanakan mandi pada bulan pertama ia harus menanti selama 15 hari. Ada enggak di situ? Ada ya. Sedangkan pada bulan kedua dan selanjutnya jika darah masih keluar maka ia wajib mandi saat ia telah melihat perpindahan darah dari kuat ke lemah. Semua permasalahan di atas tanpa memandang darah kuat keluar di awal atau di akhir. Jadi ngeten. Orang istihadah itu kan dia tidak tahu ya kalau darahnya akan keluar lebih dari 16. Gitu? Ya. Jadi sampean itu kalau misalkan keluar darah itu masih di hari 14, ya wis gak usah sholat. Hari ke-15 keluar nggak usah sholat. Ini jangan-jangan saya memang haid sampai 15 hari. Tapi kalau ternyata bersambung di hari ke-16, nah disitulah sampean kemudian wajib mandi. Itu ketika bulan pertama, ya. Bulan pertama wajib mandi. Meskipun kemudian nanti sampean lihat ternyata darah kuat itu sebenarnya cuma sekian hari loh. Setelahnya itu loh darah lemah gitu. Ini yang saya ceritakan adalah muqtadi'ah mumayyizah yang bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, ya. Jadi dia memang sudah teliti mau istihadah mau enggak. Darah kuat dan darah lemahnya itu dia terus catat secara rutin. Dia nyatat secara rutin sekian darah kuatnya, sekian darah lemahnya itu dia catat secara rutin gitu. Tapi meskipun dia catat secara rutin, kalau dia keluar darah sampai hari ke-14 ya dia nggak sholat gitu. Dia tidak perlu mempertimbangkan, oh ini darah kuat berarti head wiki lah, nanti darah lemah saya harus mandi. Nggak perlu mempertimbangkan itu. Karena dia tidak tahu bahwa akan keluar darah sampai hari ke-16 dan seterusnya. Maka di hari ke-15 ya, di hari ke-15 dia tahu darahnya terus keluar, maka di saat itu dia wajib mandi besar. Mandi suci. Nah kemudian ya karena dia sudah mencatat yang kuat sekian hari, ya itu nanti yang dihukumi haid. Sisanya berarti dia ngodoi sholat. Nah setelah itu kok keluar terus sampai bulan ketiga katakanlah ya. Jadi keluar darah terus, dia terus mencatat. Nanti kalau ada perpindahan darah kuat dan kemudian lemahnya sudah memenuhi syarat yaitu minimal 15 hari, maka ketika sudah pindah darah kuat ya dia langsung meninggalkan sholat. Nanti kalau darah kuatnya sudah berganti darah lemah, darah kuat cuma keluar 7 hari misalkan, setelah itu kok darah lemah ya dia tidak perlu menunggu sampai 15 hari untuk bulan berikutnya ya. Ini yang bersambung terus menerus dong ya, saya sampai 2 bulan 3 bulan. Dia tidak perlu menunggu sampai 15 hari, tidak perlu. Jadi pokoknya sudah berpindah, darah kuatnya sudah berpindah lemah ya dia wajib mandi. Tidak perlu menunggu hanya di bulan pertama karena dia tidak tahu. Di bulan kedua sebenarnya dia juga tidak tahu, tapi karena sudah bersambung sejak istihadah yang pertama, jadi dia dihukuminya adalah perempuan yang mengalami istihadah, perempuan mustahadah. Maka yang seperti itu pokoknya melihat perpindahan darah, ya dia sudah wajib mandi, sholat, gitu ya. Begitu seterusnya. Nah ini untuk kategori mumayyizah. Nanti akan ada bagaimana kalau dia tidak bisa membedakan warna darah, itu berarti ghairu mumayyizah. Bon, sampai di sini dulu. Oke Mbak, apakah sudah bingung? Sudah mendapatkan sesuatu hal yang baru yang
Misalnya dulu pemahaman saya tentang haid itu begini loh, kok ternyata ada sesuatu hal yang berbeda dan ternyata yang benar begini. Ada yang seperti itu? Ada ya, ya alhamdulillah. Kalau kemudian sampean bisa memahaminya lebih baik. Silakan kalau mau ada yang bertanya tentang mustahadah, tentang haid, silakan. Bertanya apapun boleh. Asal jangan bertanya tentang yang lain selain haid ya. Saya belum siap. Mari jangan bertanya tentang rumah tangga. Oke, silakan. Jam berapa, Mbak? 9 lebih. Oke, silakan yang mau bertanya. Any question? Ya, silakan, Mbak. Kalau pertama keluar udah enggak warnanya agak coklat pertama keluar. Terus berapa jam kemudian udah terus setelahnya sholat. Apa mandi dulu apa langsung sholat? Itu tadi melihat jamnya, Mbak. Yang ketika keluarnya coklat tadi itu pertama kali keluar darah gitu ya. Keluar darah pertama keluar warnanya coklat. 3 jam misalnya. Berapa jam? Misalnya 3 jam. Misalnya 3 jam. Kemudian berhenti, nggih. Nah, itu berarti belum bisa dikatakan haid. Karena ukurannya adalah waktu untuk haid. Yang pertama itu waktu. Tapi nanti kalau sama kemudian bertanya, bagaimana ketika lemahnya keluar lebih dulu, lemah kuat begitu misalkan, itu hukumnya bagaimana? Nanti ada di bab berikutnya. Nanti saya bahas. Kalau nggak ada ya nanti dibahas di lain kesempatan. Tapi kalau gini, terkait dengan mustahadah, warna darah itu yang harus dikantongi pertama adalah hanya diperuntukkan untuk orang yang mengalami mustahadah. Jadi kalau sampean tidak mengalami mustahadah itu adalah keluar darah lebih dari 15 hari. Tuh ya. Kalau nggak lebih dari 15 hari yang terputus-putus tadi itu kategori yang tadi saya jelaskan. Bisa takmilut turi, bisa takoto. Takmilut turi ya menyempurnakan masa suci tadi dan sebagainya. Itu tidak perlu mempertimbangkan kuat dan lemahnya darah juga. Tapi kalau keluarnya 15, 16 dan baru mempertimbangkan warna darah gitu ya. Jadi yang dilihat pertama, kalau masih 3 jam ya sholatnya cukup wudhu saja. Cukup wudhu saja karena 3 jam belum memenuhi masa suci. Belum memenuhi masa minimal haid gitu yang harus 24 jam. Mungkin bisa jadi nanti kalau itu warnanya masih coklat keruh, jangan-jangan kalau katakanlah itu di pertengah sucinya sudah memenuhi misalkan begitu Mbak ya. Sucinya sudah memenuhi 15 hari lebih tuh. Setelah hari ke-20 misalkan keluar tadi tuh coklat 3 jam misalkan. Setelah itu nggak keluar lagi misalkan begitu ya. Setelah itu nggak keluar lagi ya. Sebenarnya itu kan sudah di masanya haid. Wes wayahe haid lah istilahnya. Wes wayahe haid tapi keluar cuma 3 jam. Maka di situ ya sampean tetap wajib sholat setelahnya, nggak perlu mandi. Kalau nanti bersambung, ya seperti yang tadi saya jelaskan, dihitung sampai memenuhi 24 jam dan dalam masa 15 hari. Kalau tidak sampai 15 hari bagaimana? Kalau jadi misalkan yang terputus-putus saya hitung tadi ya, terus sampai ke hari ke-15 gitu ya. Sampai hari ke-15 itu hitungannya hanya 20 jam misalkan gitu. Hari ke-15 itu hanya 20 jam. Maka tadi semuanya ya sudah istihadah. Gitu, dan sampai memperlakukan waktu-waktu tadi ya sudah benar. Tapi kalau kemudian ada ketika darah itu keluar sampai enggak sholat, misalkan gini, waktu zuhur itu kan hanya kurang lebih 3 jam ya. Karena waktu zuhur itu 3 jam. Nah, selama waktu zuhur itu keluar darah. Dan sampean kadung nggak sholat begitu ya, kadung nggak sholat karena memang keluar darah sampean memang diwajibkan untuk meninggalkan sholat kan begitu, sama nggak sholat. Tapi waktu itu sudah memenuhi untuk sholat zuhur dan setelahnya sampean suci itu sampean nggak perlu mandi karena sudah istihadah. Nah, apakah saya wajib mengkodok saat itu juga? Nggak harus Mbak, nggak harus. Sampean boleh loh bahkan menunggu, jangan-jangan begitu ya. Jangan-jangan saya ini nggak istihadah haid gitu. Jadi wis tak kodok dhisik ya gitu. Itu boleh.
Tapi kalau sampean kemudian semangat, ya ternyata nggak head kayak gitu ya, wes langsung tak kodok lah ya nggak apa-apa dikodok. Kalau kemudian ternyata itu memang istihadoh bukan head, zaman tidak perlu mengkodoknya nanti gitu, karena wes zaman kodoi sampai cicil lah ketika nggak genep gitu. Seperti ini tadi kasus 20 jam sudah 15 hari tapi headnya mek 20 jam. Kadang ada beberapa sholat yang ditinggalkan, tapi sudah zaman kodoi ketika tadi ada jeda berhenti tadi. Nah berarti kan sama tidak perlu mengkodok sholat-sholat yang ditinggalkan karena sudah zaman kodok. Tapi kalau ternyata belum dikodok karena sampean niatnya yang ngenteni 15 dino gitu ya, dan ternyata semuanya saja ya harus mengkodok setelah hari ke-15. Itu boleh ya. Jadi ngodoi sholat yang kena udzur itu ya seperti itu, yang boleh ditunda. Itu seperti itu karena udzur. Yang tidak karena udzur yang kemarin sudah saya jelaskan. Ikut pertanyaannya itu justru membuat saya membahas yang lain, Pak. Silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Sami-sami. Monggo, saya nanti belajar lagi. Ini sama saya bertanya saya nggak bisa, saya belajar. Saya tanyakan sama yang lebih bisa. Ayo. Pertanyaan? Alhamdulillah. Kalau tidak ada itu pesan saya cuma satu di bab ini, okay? Yang namanya istihadoh keluar darah lebih dari 15 hari, yang dihukumi haid itu belum tentu 15 hari. Dilihat kalau muftadian, kalau orang yang mumayyizah seperti tadi, bahkan dicontohkan di sini, maka yang dihukumi haid hanya darah kuat, ya? Oke. Nah, bagaimana kalau tidak mumayyizah? Besok kita bahas. Ini yang harus orang pahami, bahwa keluar darah lebih dari 15 hari maka haidnya bukan 15 hari dan setelahnya istihadah bukan. Nah, tapi nanti ada perinciannya. Jadi kalau kadung ditinggalkan ya wajib bon nggih? Boleh ya nitip pertanyaan misalkan ke Mbak Rizky, boleh nitip pertanyaan di grup begitu, diadakan list pertanyaan tentang head gitu ya, daripada kita menyewain kertas nanti jangan-jangan ada yang pertanyaannya sama. Ternyata begitu, beberapa teman itu ada yang pertanyaan sama. Buat list setelah pelajaran hari ini, silakan nanti di grup misalkan list pertanyaan untuk head. Pertanyaan 1 siapa yang tidak usah ditulis siapa yang bertanya, tidak apa-apa. Apa pertanyaannya, nanti mungkin akan menyusul pertanyaan kedua, ketiga dan keempat. Boleh monggo kalau mau dibuat begitu. Baik, santriwati, mbak santri, kita akhirin guys pertemuan hari ini, ngaji kita hari ini. Semoga kita diberikan istiqomah belajar dan kita diberikan kefahaman ilmu dan manfaat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin selama majelis ini ada yang kurang pas saya jelaskan atau lain sebagainya. Semoga Allah mengampuni kita. Al-Fatihah. Kita berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim.